besokannya nih ya. Jadi ini gue cerita alurnya agak maju mundur, nggak apa-apa ya. Jadi ada yang cerita dari gue, nanti ada teman gue cerita. Aman. Nah, ini kenapa gue tarik makin lama makin deket ya? Mau kali lu? Enggak sih. Nah, singkat cerita di malam terakhir gue minum lah kita. Minum lagi, Hari minum. kelima berarti. Malam keempat. Berarti kan besokannya gue hari kelima gue pulang. Nah, pokoknya di malam terakhir itu gue minum jadi kepencar lagi dua kubu. Gue di ruangan yang ada TV buat gue ngobrol-ngobrol sama ada satu di dalam satu kamar. Mereka lagi main. Tiba-tiba, pokoknya udah mabuk semua. Temen gue kan ada yang cewek, ada yang cowok. Nah yang cewek ini udah ditahan minumannya. Nggak, udah lu jangan minum lagi, lu udah mabuk. Udah blackout gitu kan. Maksudnya blackout atau enggak lu rese lah. Biasanya kalau mabuk ada yang rese, ada yang gimana. Ditaruh lah botol tersebut di satu lemari jati yang gede banget. Itu lemari disediain. Iya, memang udah ada dari mereka. Gedenya semana ya? Kayaknya dari situ tuh, dari pojok. Nih. Enggak, dari yang pintu ya. Sampai sini. Oh, gede banget berarti. Tinggi, jati, panjang. Tebel. Iya. Ke dalam. Lemari zaman dulu lah. Iya. Taruh di situ. Ada 4 pintu. Yang pintu tengah kan buka begini, yang pintu samping begini ke samping gitu ya. Tahu. Nah, ditaruhlah di yang paling kiri. Cuma dibuka, tak taruh, tutup, ya kan. Somehow setelah dia udah ditaruh di situ, si cewek ini nyari mana minuman gua dan lain-lain, bla 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 bla. Dibuka itu pintu, tak sama si cewek itu doang. Lemari jatuh. Lemari jatuh. Iya, padahal itu sebelumnya dorong apa kagak gerak sama sekali. Berat kan? Berat banget. Jatuh, tak. Jadi posisinya teman gue ini lagi berdiri, lemarinya kan tinggi. Jadi jatuh pas yang kebuka itu tutup dia. Jadi dia masuk ke dalam lemarinya. Oh, jadi yang sebelah kiri ini hitungannya kayak buat gantung baju lah. Nggak ada. Gede lah, nggak ada sekat-sekatnya. Nggak ada sekatnya. Iya. Dok, jatuh, nutup, masukin dia. Itu nggak ada yang nyadar. Nyadar, teman gue langsung nyadar. Itu pokoknya di situ langsung diangkat sama cowok-cowoknya. Lu bayangin, mungkin nggak cewek satu narik begitu terus jatuh, tapi yang ngangkat itu harus 4 cowok baru bisa keangkat. Masuk akal nggak? Nggak. Kalau emang lemari kan berat-berat ya, apalagi segede itu kalau gue mikir ya. Tadi lu jelasin segede apa. Kalau cuma tarik minuman doang sih kayaknya harusnya nggak jatuh deh. Bukan minumannya, dia tarik pintunya kan. Tapi Narik tetap aja pintunya. nggak mungkin jatuh dong, Iya juga segede sih. gitu. Nah, habis diangkat, logikanya kalau dia jatuh, botolnya pecah dong. Pecah pas jatuh pertama. Ini pas diangkat baru botolnya jatuh. Jadi ibarat kata pas ngejatoin ke badan temen gua, botol itu nggak ada di situ. Oh gitu. Sampai diangkat baru jatuh, pecah. Pecah. Maksud gua ini seru banget. Ini gila banget. Temen gua yang cewek ini, dia mabok cuman nggak se-blackout itu, masih sadar kalau ditanya-tanya. Mungkin dia bilang waktu dia buka sebelum itu lemari jatuh, dia lihat ada sosok hitam bau banget di dalamnya dan lemari itu jatuh ke dia. Seru banget, nggak bohong gua. Intinya setelah diangkat, dia langsung teriak, botolnya itu jatuh, si sosok ini tuh kayak lari. Teman gue ada yang bisa ngelihat, tapi samar-samar. Jadi biasanya kalau lu minum ada beberapa semakin sensitif kan. Nah, teman gue ini sensitif sama setan kebetulan, satu orang inilah. Dia lihat itu lari ke satu lemari lagi di ruangan yang lain, naik di atasnya. Oh, jadi ke atas lemari. Jadi kayak berdiri di atas lemari gitu. Bukan berdiri sih, kayak duduk, entah gimana gue nggak ngerti karena gue kan nggak bisa lihat. Iya. Iya, habis itu lari. Paginya lemari itu miring. Jadi kayak dia tuh nge-stay di atas sampai lemarinya tuh miring karena berat. Lemari miring jatuh dong. Nggak miring begini ininya. Mentok tembok. Gimana ya? Jadi kan bentuk lemari kan Kan gini nih lemari nih misalkan nih, berdiri tuh. gini nih ya. Gua anggapannya gini. Dia duduk di sini kan. Ini tuh neken sampai dia tuh turun. Oh, sampai penyok Iya, maksudnya miringnya. Sampai penyok. Sampai penyok. Itu dia di situ katanya. Pokoknya pagi-paginya itu penyok turun itu lemarinya. Kayak apa sih? Ngendelep gitu dah. Iya, ke dalam. Itu sih pas gue lihat
itu yang Itu di semua doang. ruangan apa? Itu kamar juga, jadi total kan gue ada tidur di beberapa situ? kamar. Nggak ada yang tidur malam itu apa gimana? Nggak ada, waktu itu malam itu pokoknya pas dia bilang begitu, itu kamar langsung gue tutup, gue kunci. Heeh. Gue nggak tahu apa lagi yang terjadi di dalamnya, intinya paginya kita cuma bilang rame-rame, weh temenin gue yuk, penasaran gue. Buka, nggak ada apa-apa, nggak ada yang kayak masuk, biasanya ada entah feeling merinding atau gimana kan. Ini masuk nggak ada, fine fine aja, cuman gue lihat di situ turun lemari lu, itu lemari kayu Jo, bukan Sebelumnya nggak gitu. sebelumnya datar, Hmm. naruh baju apa semua segala macam masih bisa. Di hari yang sama itu lemari jatuh dan itu si sosok itu ada. Gua sebelum mendengar kepanikan itu semua, gue itu lagi di kamar, gue lagi tiduran. Eh, lagi berusaha menenangkan teman gue yang mabok. Itu lu kan 3 hari ya, yang 3 hari lu ngeliat yang kebaya merah itu lu nggak ada cerita ke siapa-siapa. Gue cuma berdua doang sama teman gue itu. Berarti nggak ada. Nah, Nggak ada. masuk kamera kok. Oh. Masuk kamera kok. Iya kok. Si monyong. Terus disuruh di sini. Kamu disuruh di sini. Ya. Gimana kalau kita habis ini kita tukar posisi, kita di luar nih. Iya gimana? Gitu ya. Nggak jadi, udah gas. Udah. Nanti besok aja di luar. Ya. Yuk dapat lagi. Ntar dulu dah. Tadi gue sampai mana? Oke. Ya 1 sampai 3 itu gue cuman di yang kebaya merah tuh gue cuma cerita sama teman Kenapa gue lu doang. nggak cerita ke temen lo yang lain? Karena kalau gue cerita juga panik semua. Tapi kan akhirnya hari keempat malah tahu semua. Itu nggak ada yang tahu yang cerita cewek ini sampai gue pulang berapa bulan kemudian. Pokoknya berapa bulan kemudian gue baru ngumpul lagi baru cerita. Itu yang insiden yang lemari ketiban itu berarti nggak ada yang tahu. Lemari ketiban tahu semua. Tahu semua. Karena itu langsung berisik kan, panik. Ah. Cuman kalau yang kebaya merah itu kan gue cuma berdua doang tuh sama teman gue. Nah gue cuma berdua gitu, udah. gitu. Oke. Diem-diem Jadi aja, biar yang kayak lain. nggak ada kepanikan lah Iya. untuk teman-teman lo yang lain, biar kayak liburannya enak lah, asik. Ya, nah di hari yang sama itu tuh yang tadi gue bilang yang ada lemari jatuh. Gue di kamar lagi nanangin ini satu orang. Kamarnya gue kunci biar dia kagak recet. Nah, simpelnya adalah ini anggaplah ini satu ruangan ya, ada yang kotak nggak ya? Nih. Anggaplah ini satu ruangan. Entah gimana kalau misalnya kalian bisa lihat ini ya, gitu ya. Ini di ruangan ini pintu nih di tengah-tengah nih Jo. Di sini ada pintu, di sini kasur. Di sini WC. Itu ruangan di dalam villa itu. Iya, ruang kamar gua lah. Satu kamar lah. Kamar gua. Ini WC. Nah, di sini tuh ada satu sekat kecil banget, isinya cuman buat lemari jati. Oh, jadi ada tempat buat lemari. Ada lemari udah disediain. Bunyi. Tok, tok, tok. Malam itu nggak ada orang. Kamar gua kunci. Itu hari terakhir. Iya. Di hari yang sama yang insiden yang rame-rame itu. Tok, tok, tok. Gua mau datengin tapi kalau gua buka tiba-tiba gua diserang. Tapi lu sendiri berdua, Mas Angel? Jatuhnya sendiri kan yang satu tidur. Oh iya. Tapi lu sadar lah gitu kan. Sadar. Wah nggak beres nih. Gue tidur nggak ya? Kalau gue tidur tiba-tiba gue dibangunin sama dianya. Gimana? Akhirnya gue memutuskan gue melek doang. Gue cuma ngeliatin ke arah yang itu doang. Itu berlangsung less likely 30 kali ketukan lah sampai akhirnya dia berhenti. Itu gue panik banget tuh. Wah ini kalau diajak 1 lawan 5 juga gue kalah nih. Gitu kan. Itu parah banget. Nah, sampai akhirnya itu kan insiden yang gue rasakan. Sampai akhirnya gue bertemu sama mereka lagi di beberapa bulan. Tapi lu itu kayak takut gitu, kayak ngumpet dalam selimut atau gimana? Enggak, gue pantengin, gue liatin. Karena kalau gue tutup, tiba-tiba pas gue buka lagi rame kan gue kaget. Mendingan gue liatin dulu, kalau kaget toh ya udah gue kaget, gue bisa refleks ngapain gitu. At least Ya, kalau gue ada di sini. Biasanya kalau orang-orang kayak gitu ya, kalau misalkan kayak lagi di posisi lu, pasti mereka milihnya kayak Masuk dalam selimut kan. Nah, cuman kan kalau lu masuk dalam selimut nih, anggapannya kalau memang ini sosoknya mau nyerang ya, ibarat kata mah dia udah menang berapa langkah baru lu bisa react. Cuman kalau misalnya dia baru misalnya nongolin pala nih, ya gue langsung lari, gue buka pintu, gue ngapain, gue tinggalin temen gue, anggapannya gitu. Cuman kan kalau misalnya gue tutup, tiba-tiba dia udah di depan gue
gue udah gini dong, udah habis gue, ya kan? At least gue bisa memprevent, walaupun gue nggak tahu apa yang bisa gue lakukan di situ ya. Iyalah. Ibarat kata sama dia begini, tiba-tiba dia begini udah di depan gue juga gue nggak tahu. Nah, Oke, itu insiden yang gue rasakan yang paling signifikan, dan ini baru gue obrolin sama teman gue kan di beberapa bulan yang ke depan itu pas gue ketemu. Ada, jadi pas masuk dia pintu masuk villa itu ada satu lukisan. Lukisan itu tuh aslinya hari pertama gue lihat, demi apapun gue nggak halu dan gue nggak gimana. Teman gue juga ada yang notice hal yang sama, jadi gue berdua dong yang notice. Hari pertama itu sawah, ada petani cewek di situ, ibaratnya sawah dia pekerja kebun lah, lagi ngapain. pemandangannya gitu. Iya, terus ada satu cewek yang mungkin lagi petani atau lagi gimana. Hari pertama, hari minum, terus hari kedua makin lama makin deket Jo, si ceweknya. Jadi kelihatannya pertama jauh. Iya, Lagi nunduk gitu atau gimana? lagi nunduk lagi gini gitu. Terus tiba-tiba hari kedua dia makin lama makin deket. Hari ketiga, hari keempat, sampai hari kelima cuma mukanya doang, gelap, kusam. Sampai lo pulang gitu maksudnya. Jadi makin lama makin deket. Di hari terakhir gue mau balik itu sisa muka doang di dalam lukisan itu. Itu pagi-pagi. Iya. Itu muka kusam. Ibaratnya gue nggak bisa bilang hancur karena ya jelek lah intinya. Posisinya muka doang. Muka doang, muka, mata, hidung, mulut. Tapi sebelumnya nggak ada yang notice kalau itu tuh lukisan berubah gitu. Nggak ada, cuman gue doang berdua sama temen gue, dan ketika gue ngomong ini sama rame-rame, dia juga langsung nimpalin. Gue juga lihat, cuman gue nggak berani ngomong karena gue takut kata dia. Jadi dia nggak ngomong, akhirnya dia baru ngomong ya setelah berapa bulan kemudian itu pas gue bahas kan. Itu salah satu yang paling aneh